Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Semakin memanas dan bisa publik terdiam melihatnya, pernyataan sangat keras dan berani. Tim hukum Anies Cak Imin sebut sudah kantongi ratusan laporan terkait kecurangan Pilpres dan siap bersatu dengan tim hukum Ganjar Mahfud. Sampai ngomong begini, tonton video ini sampai selesai karena banyak sekali kejutan di akhir video. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan kubu Tim Hukum 003 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ia menyebut saat ini sudah ada sosok yang menjembatani komunikasi Tim Hukum Solo 1 dan 03. Nah, ini salah satu lawyernya 03, Bu Seli ini adalah tim hukum di 03, beliau adalah LO-nya. Liaison Officer yang mengkomunikasikan kita dengan tim hukum 03, ujar Ari di Yusuf Building Law Firm. Ari menyebut temuan yang disampaikan kubu Sol 1 akan diinformasikan melalui tim perantara. Kedua pihak bertekad untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini dan sama-sama niat yang sama adalah supaya pemilu ini berintegritas dan menghasilkan pemilu yang jujur, ujar Ari. Mereka menemukan fakta yang sama misalnya mengenai kepala desa. Mereka juga menemukan fakta itu. Ada intimidasi ke kepala desa. Mereka banyak dapat di Jawa Tengah, intimidasi kepala desa. Lalu, pencoblosan di 02, mereka juga banyak dapatkan buktinya, sambungnya. Ia menyebut komunikasi antara tim hukum Lukwaos dan Ulsak sudah terjalin. Timnya juga bersiap menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, MK, nantinya. Sudah berjalan lama. Kami sudah punya ratusan laporan dari seluruh daerah. Dan akan terus berlanjut laporan-laporan kita itu, ujar Ari. Kan ada batas waktunya nanti. Jadi, setelah diumumkan KPU, kan sudah selesai yang di Bawaslu. Kalau sudah selesai, kita akan masuk ke tahap selanjutnya ke MK, pungkasnya. Pernyataan sangat tegas dan lantang Presiden Jokowi soal Ganjar Mahfud yang mau proses hak angket DPR. Jawabannya bisa bikin kaget. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini. Yaitu hak demokrasi enggak apa-apa kan? Kata Jokowi ditemui usai peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara pada Selasa 20 Januari 2024. Jokowi tidak menjawab lebih lanjut saat ditanya bagaimana jika hak angket ini dapat memengaruhi pasangan calon yang dianggap curang. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja, kata Ganjar di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat 16 Februari 2024. Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan usulannya ketika rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin, 15 Februari 2024. Ketika itu, Ganjar juga menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan 3 partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. 3 partai tersebut adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Anies pun yakin koalisinya bakal mendukung PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR untuk menelusuri dugaan kecurangan melalui jalur legislatif. Anies berujar proses hak angket di DPR bisa dilakukan dengan adanya inisiatif tersebut. Dia menyatakan pihak Koalisi Perubahan memiliki bukti-bukti yang siap disampaikan untuk mendukung proses itu. Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini, Nasdem, PKB,
dan PKS siap ikut, dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan dukung, kata Anies. Ex-KPU, masalah Sirekap bisa jadi pintu masuk kecurangan pemilu 2024. Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity, NetGrid, Hadar Nafis Gumai menyebut kekacauan sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, dalam mencatat perolehan suara pemilu 2024 bisa menjadi pintu masuk kecurangan. Mantan Komisioner KPU RI itu mengatakan data yang diinput dalam Sirekap juga tidak lengkap. Selain itu, kata Hadar, Komisi Pemilihan Umum KPU justru menunda rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Sangat mungkin ada kecurangan. Memastikannya saya tidak tahu, tetapi sangat mungkin karena datanya belum lengkap, kemudian ada upaya untuk menyetop dulu, kata Hadar. Hadar mengatakan saat ini muncul dugaan kekacauan Sirekap untuk mengutak-atik suara partai politik tertentu. Menurutnya, mestinya KPU segera meluruskan ke publik terkait kekacauan yang terjadi. Sekarang ada spekulasi ini partai tertentu ini kemarin cuma sekian juta kok sekarang jadi berkali lipat juta perolehan suaranya, ujarnya. Ia mengatakan kecurangan-kecurangan yang terjadi itu bisa membuat hasil pemilu 2024 menjadi tidak sah. Namun, hingga kini publik belum bisa memastikan adanya kecurangan tersebut. Ya juga bisa hasil pemilu tidak legitimate. Tapi kita harus pastikan bahwa itu memang kecurangan yang betul dilakukan. Karena sampai sekarang pun kita belum bisa memastikan, katanya. Hadar pun mendorong Sirekap diaudit secara independen. Ia mengatakan banyak pihak yang memiliki wewenang dan keterampilan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau mereka serius mau betul-betul memastikan pekerjaan mereka itu dipercaya, ya mereka harus buka ruang partisipasi, termasuk dalam model untuk mengaudit Sirekap itu, kata Hadar. Hadar meminta agar KPU segera menyelesaikan kekacauan terkait Sirekap. Ia menilai ada keanehan dengan sikap KPU yang tidak merespon secara cepat atas kekacauan itu. Bawaslu juga jangan malah disuruh setop. Kalau disetop seolah-olah selesai, harusnya mempercepat proses ini semua. Tidak ada duit? Tidak mungkin. KPU itu duitnya banyak sekali. Tidak ada tenaga? Tidak mungkin. Dia bisa kumpulkan beberapa universitas yang ahli IT untuk cek dan verifikasi. Jadi aneh saja kalau mereka kemudian lambat merespons semua, ujarnya. Gibran klaim kantongi bukti kecurangan, tapi ogah lapor mau puasa. Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, mengklaim pihaknya mengantongi bukti-bukti kecurangan Pilpres 2024 yang dilakukan paslon lain, namun Gibran tidak berencana untuk membawa bukti-bukti tersebut ke ranah hukum. Hal itu disampaikan Gibran saat ditanya mengenai pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Habibur Rahman, yang mengaku menemukan sejumlah dugaan kecurangan di masa tenang pemilu 2024. Ya, kita juga ada mengantongi beberapa, kata Gibran. Gibran mengatakan pihaknya belum berencana menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti bukti-bukti tersebut untuk menjaga stabilitas politik. Ia berharap elit politik dan tokoh-tokoh nasional tetap menjaga situasi aman dan tentram di tanah air. Yang jelas kita pengen suasana pasca pencoblosan ini bisa adem. Para tokoh, para pimpinan bisa kumpul lagi bersilaturahmi lagi, kata Gibran. Ia pun menyinggung bulan Ramadan yang akan segera tiba beberapa pekan mendatang. Bentar lagi sudah mau puasa, kita ademkan suasana toh ya, lanjutnya. Gibran juga menegaskan saat ini proses penghitungan manual yang resmi masih berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia enggan menjawab saat ditanya kemungkinan melaporkan kubu lain ke Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran pemilu. Di samping itu, ia juga masih melanjutkan masa baktinya sebagai wali kota Solo. Halah, itu melaporkan kecurangan, urusan nanti, santai aja. Sekarang kita fokus urusan pekerjaan yang ada sekarang, katanya.